ketemu lagi dalam Bincang Lifestyle. Tentunya kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Nah, hari ini Kiki openingnya udah nggak sendirian nih. Ada ditemenin sama Anabul. Ini lucu banget ya, warna coklat kayak boneka teddy bear ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Anabul yang gembul-gembul nih. Ini salah satunya nih yang paling lucu nih, yang paling kecil. Ini umurnya masih berapa ya? Nanti kita 2 bulan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Nah, kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Ini ada Mas Yohanes sama Mbak Novi. Apa kabarnya, Mas? Baik. Baik, luar biasa ini. Baik, kalau Mbaknya apa kabar? Mbak Baik, Novi, Mbak. alhamdulillah baik selalu, tentunya sehat selalu juga ya. Kita hari ini nih akan membahas mengenai Anabul gembul. Ini salah satunya nih yang paling lucu ya. Nanti kita boleh kenalin satu-satu nih. Yang coklat ini siapa namanya nih? Ini jenis apa juga? Itu belum kita kasih nama. Oh, belum dikasih Iya, dia nama. masih kecil. Untuk jenisnya dia Thai Poodle dia. Poodle Iya. ya. Oke, ini umurnya tadi baru 2 bulan ya. Iya. Oke. Kalau yang itu yang satunya yang lagi di pangku namanya Kalau siapa? ini namanya Moi Moi. Moi Moi. Iya, namanya Moi Moi, usianya 4 tahun. 4 Jenisnya tahun. Shih Tzu. Shih Tzu ya. Iya. Oke, itu yang di bawah yang sedang merenung. Kalau itu namanya Kimi. Kimi. Oh, Kimi. Iya. Iya. Kalau Kimi jenisnya apa tuh? Umurnya juga berapa? Jenisnya Pomeranian, umurnya 4 tahun juga. Oh, 4 tahun juga. Berarti ini yang paling muda ya sekarang Iya, ya. baby. Ini yang paling muda, Puppies. baby ya. Oke, ini kan banyak nih tentunya Anabul juga, anak bulu jenis lainnya, dan juga yang hewan-hewan yang banyak yang dipelihara juga nih untuk masyarakat lainnya. Kenapa nih lebih memilih untuk anjing nih daripada yang lain? Ih, lucu ya, masuk kamera ya kamu ya. Apa nih? Kenapa alasannya? Boleh ke Mas Yohanes dulu. Oh ya, alasannya karena kita hobi ya. Jadi kita dari kecil emang sudah biasa dengan anjing, terus lingkungan kita banyak pelihara anjing kayak gitu. Jadi kita lebih ke hobi sebenarnya. Di hari hobi itu kita coba kembangkan lah untuk seperti kayak nyoba deh iseng-iseng, awalnya kita iseng kita kawinkan lah kayak gitu. Tapi lama-lama banyak jadi hobi kayak gitu. Oh, oke. Ini udah berapa Anabul nih yang punya nih sekarang? Di rumah kurang lebih saya ada 14 ekor. 14? Iya. Wow, baru 3 aja ya. Kalau mau dibawa semuanya repot ya. Itu, belum ada babynya juga ada. Oke, kalau Mbak Novi gimana nih? Kenapa suka Anabul nih, jenis anjing ini nih? Iya, suka aja sih, soalnya kan gemes. Memang dari kecil tuh hobi, cuma kenapa nggak buka usaha ini sekalian kan? Jadinya kita coba breed, terus banyak sih. Banyak Jadi ya? banyak. Itu yang 14 itu tadi jenisnya apa-apa aja? Beda-beda semua ya? Iya, ada Shih Tzu, ada Pom, ada Poodle. Yang paling banyak yang suka di Palembang gitu. Biasanya ras-ras kecil kayak gini sih. Ras kecilnya gini ya? Iya. Yang paling banyak peminatnya yang ini? Iya. Poodle ya? Paling Oke. banyak. Kalau selain itu biasanya banyak juga yang lihat yang jenis ini ya? Yang kayak, bukan Mei, siapa tadi yang namanya yang di kandang ini? Kimi, salah kebalik. Kimi. Yang itu Mei. Kalau itu biasanya jenis Kimi itu banyak juga peminatnya atau gimana nih? Iya sih, tapi yang paling banyak itu yang itu Kak, yang Kakak pegang. Yang Poodle ya, oke. Anteng lagi banget ya ini ya, apalagi bulunya yang bikin kelihatan Cakep. lucu ya, keriting-keriting gitu ya nih. Oke, tapi nih kalau, jadi ini awalnya emang suka, jadi ada usahanya juga yang dijalankan ini untuk ini atau gimana? Iya, ada Kak. Jenis apa nih, pet shop atau seperti apa? Kita lebih ke rumahan sih Kak. Kalau bukan pet shop, Oh, kita oke. rumahan, seller rumahan lah biasa dibilang. Oh, seller Jadi rumah. kita selain untuk breed, kita juga untuk ada grooming, ada pet hostel kayak gitu kan. Jadi kalau Iya. misalkan kakaknya nih ambil nih bedel gitu, mau pergi mau bingung mau nitip, bisa nitip di kita. Oh, oke. Iya. Ada teman-temannya. Halo, tuh senyum dong ke kameranya. Oke, nah ini kan selain memang suka untuk memelihara juga dan merawat, ini sektor peluang bisnisnya juga gimana nih? Menjanjikan juga atau seperti apa? Boleh nih ke Mas Yohanes. Kalau untuk sebenarnya sih kita pada awalnya sih bukan untuk bisnis ya, karena kita hobi tadi, terus ada orang yang mau gitu kan, ya sudah kita kasih adopt kayak gitu. Sistemnya kayak gitu aja sih, kita adopt kayak gitu. Terus lama kelamaan kan mungkin dari mulut ke mulut kayak gitu kan banyak yang tahu, makanya kita ada istilahnya nama lah kayak gitu. Jadi orang bisa langsung nyari ke kita untuk
Anabul. Jadi misalkan dia nyari di kita nggak ada jenisnya, tapi kita bisa bantu kayak gitu. Oh, untuk baik. berbagai macam jenisnya. Kayak Untuk gitu. berbagai macam. Tapi nih, yang paling best seller kan yang ini nih, yang paling banyak peminatnya ya untuk poodle. Untuk harganya gimana? Yang paling mahal juga atau ini termasuk golongan yang nggak terlalu ini nih untuk adopnya? Untuk harga sih bisa bilang relatif ya Kak ya. Karena kan untuk masalah harga itu kita nggak bisa patok lah kayak gitu. Cuma kita mungkin ada standarnya, range-nya lah. Kisaran berapa untuk jenis ini kayak gitu aja sih. Biasanya yang paling lumayan nih yang mana? Untuk kita, untuk yang maksudnya yang Pernah paling jual tinggi ya? Nah, yang paling tinggi. yang paling tinggi Coco. harganya. Heeh. Coco. Coco itu Iya, yang ada seperti jenis apa tuh jenisnya? Jenisnya coco gimana ya? Kayak beruang dia. Kayak beruang Oh, yang kayak beruang itu. kayak Yang beruang, kayak matanya singa, sipit kayak gitu. Terus lidahnya dia warna hitam dia. Oh, itu ya. Iya. Kalau yang ini termasuk tinggi atau enggak juga nih? Tergantung sih Kak. Iya. Tergantung umurnya ya biasanya ya. Iya, tergantung warna juga Kak. Oh, makin langka warnanya makin ya biasanya. Iya, Ini kayak banyak peminatnya. silver, Bang. putih Silver. itu dia harganya tinggi. Oh. Cuma kalau yang kayak gini itu pasaran aja standar. Oh, pasaran standar aja ya. Iya. Oke, baru tahu juga nih. Tapi kalau misalnya ini untuk apa ya, yang bisa diadop, ini biasanya yang disarankan tuh umurnya mulai dari berapa sih? Kalau umur di 2 bulan kayak gini udah bisa Kak. 2 bulan udah Iya. bisa ya. Kalau terlalu kecil juga bahaya Riskan ya ya. efeknya. Heeh. Riskan ya. Oke, berarti kalau umur 2 bulan nih udah bisa diadopt. Nah, Iya. ini pastinya yang namanya Anabul perawatannya luar biasa nih, biasanya Iya. jadi PR nih. Apalagi bulunya yang panjang-panjang gini ya. Ini biasanya nih, boleh nih ke Mas Yohanes Boleh, lagi. iya. Ini biasanya perawatannya seperti apa nih biasanya yang untuk Anabulnya? Ini beda-beda jenis kan, biasanya juga beda-beda perawatannya. Mungkin Mas Yohanes. Boleh ke Mas Ya, Yohanes. kalau untuk perawatan kita untuk mandi 1 minggu sekali, minim itu 1 minggu sekali untuk mandi. Terus untuk perlakuannya samponya pastinya sampo khusus untuk Hewan. hewan kayak Hewan. gitu. Nah selain itu juga mungkin apa ya kita harus rajin sisir kayak ya. gitu karena kan kalau dia tidak disisir bisa gimbal, istilahnya Gimbal, gimbal. benar. Terus ada vitamin juga yang harus kita kasih untuk anak-anaknya kayak gini kayak gitu. Oke, ini untuk perawatannya. Jadi sebenarnya kalau setiap anjing itu perawatannya sama aja atau beda-beda nih? Pada dasarnya untuk perawatan sama saja untuk anjing. Cuma mungkin untuk tipe-tipe bulunya aja sih yang beda-beda kayak gitu. Untuk perawatan sama aja mandinya cukup minim 1 minggu sekali untuk mandi. 1 Kayak minggu gitu, sekali iya. ya. Perawatan Kalau juga bulunya bulu. apa nih yang biasanya agak susah dirawat nih? Yang jenis ini atau yang poodle nih? Kalau yang dirawat untuk gimana ya? Sebenarnya relatif sih Kak kalau kita rajin ya misalkan rutin mandiin 1 minggu sekali itu sangat jarang untuk gimbal. Mandiin, sisir kayak gitu. Cuma kalau untuk dia ngerawatnya agak jarang ya mungkin bisa 1 bulan sekali baru mandi kayak gitu. Nah itu yang udah bisa. Rata-rata sih udah lengket bulunya gimbal kayak gitu. Benar. Iya. Karena PR-nya tuh kadang bulunya suka gimbal ya. Iya, gimbal. Itu yang PR-nya. Berarti kalau untuk perawatan sebenarnya nggak dibilang susah juga, nggak susah-susah gampang lah ya. Iya. Yang penting kita harus ngerti ya. Nah kalau ini nih lucu nih bulunya dikuncir. Iya. Ini Mei ya. Iya, moy. Memoy. Moi-moi. Meme. Moi-moi. Moy ya. Ini Namanya. kalau moy gimana nih perawatannya biasanya nih? Kalau ini sih bulunya tipenya nggak rontok dia, gampang sih Kak, asalkan kita rajin kasih conditioner, Oh pakai sisirin. conditioner juga? Iya pakai Oh, conditioner, baik. terus vitamin bulunya juga jangan lupa sih. Vitaminnya vitamin bulu. banyak ya? Iya ada vitamin bulu, vitamin untuk tulang kalau anjing ini, kalsium kayak Oh gitu. kalsiumnya. Iya. Kalau untuk biasanya ada juga vitamin yang untuk pengen gemukin gitu juga biasanya ada juga atau enggak nih? Yang untuk bulu? Untuk ada, bulu ada. yang untuk bulu ada. Oh ada untuk bulu ada ya. Oke. Nah tapi ini lucunya biasanya kita kalau melihara Anabul ini ada bisa dipakein pakaian ya. Sekarang juga Iya. sudah banyak nih penjualannya di mana-mana nih. Nggak cuman anjing juga, kadang kucing juga. Ini kalau dilihat gimana nih? Biasanya harganya lebih mahal nih daripada baju yang punya. Iya. Bener nih? Iya, bener. Nah ini biasanya bajunya gimana? Custom atau memang jual juga nih? Seperti apa? Kalau baju, kebetulan nih saya beli sih. Oh beli. Hobi koleksi baju kan karena Anabul banyak. Jadi
banyak juga bajunya kayak dress kayak gitu. Kalau mereka lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya kan bisa dipakein baju. Iya. Kadang kan mereka ini juga ada komunitas kita kan. Komunitasnya. Kadang-kadang kan bisa kalau misalnya ada yang ulang tahun gitu, nanti kumpul di mana di kafe gitu ngerayain ulang tahun mereka, pakai baju temanya apa gitu. Baik. Ulang tahun Anabulnya ya? Iya. Oh, ada perayaannya juga. Iya ada Kak, kita rayain Oke. di kafe misalnya kayak gitu. Tuh bagi-bagi snack ulang tahunnya kayak gitu kayak anak-anak lah Kak. Oh, bisa pesta juga Iya. ya, pesta. Kalah ya kita ya. Iya kalau Ini kalau untuk bajunya berapa nih biasanya harganya? Lumayan juga atau gimana? kalau baju sih start 20-an ada sampai yang berjuta-juta. Tergantung kita desainnya gitu. Kalau yang kayak gini sih ini 200-an sih. Oh, 200 ya? Iya. Wow, bajunya. Iya. Karena Juga. modelnya lucu-lucu ya, banyak ya. Iya, yang ada dress kayak gitu, baju tidur. Oh, ada baju tidur juga. Iya. Tapi sebenarnya nih, kalau untuk baju ini, mereka lebih nyaman dipakein baju atau sebenarnya enggak sih? Lebih apa ya? Kadang ada beberapa lihat Anabul tuh lebih nyaman ya dipakein baju karena mungkin ada yang suhunya kurang nyaman. Biasanya gimana nih? Atau memang lagi keluar aja dipakein atau di rumah juga jadi kebiasaan? Kalau khusus yang moi-moi ini sih dia pas tidur pakai. Karena kan dia tidur sama kita kan. Jadi kan Oh, dingin, baik. kena AC. Jadi kita pakein baju kayak piyama gitu sih, Kak. Berarti Pakai piyama. dipakein juga ya, menyesuaikan suhu juga ya berarti ya. Iya. Bukan harus mau keluar aja, mau tampil cantik. Enggak, ya, kalau enggak misalnya udara panas enggak kita pakein. ya. Kesian. Nggak dipakein kasihan ya. Iya. Oke. Aduh ini memang apa ya, kadang kalau kita lihatnya gemes ya. Tapi nih kalau misalnya kan kita nggak, kadang ketemu juga di jalan mungkin seperti apa nih, ketemu sama Anabul juga. Kita langsung interaksi gitu boleh nggak sih, ada atau mungkin apa ya, kadang kan ada beberapa jenis dan karakternya juga nih yang kurang apa ya, nggak terlalu friendly, ada yang terlalu friendly malah ya sampai mudah diambil sama orang. Itu biasanya gimana nih, boleh ke Mas Yohanes? Kalau di jalan itu sebenarnya kelihatan sih apa anjing untuk yang friendly apa tidak kayak gitu. Biasanya sih kalau dia friendly itu pasti dia menunjukkan gelagatnya dia tuh santai kayak gitu. Misalkan kita di jalan lucu gitu kan, kita panggil dia Iya, merespon, mungkin goyang ekor kayak gitu, itu menandakan dia friendly. Cuma kalau dia sudah dari jauh sudah trigger kan, sudah kayak merasa terancam, dia biasanya sudah menunjukkan gerak-gerik dia. Sudah Menggerang itu. kayak gitu. Sudah kayak menyerang kayak gitu. Jangan ya. sembarangan juga berarti ya. Iya, kalau tapi ketemu ya. rata-rata sih kalau untuk anjing yang kecil ini sih rata-rata friendly ya kan. Emang ada tipe-tipe anjing menjaga kan, yang dia bisa cuma ke satu owner kayak gitu. Tapi kalau untuk tipe-tipe yang kayak gini dia friendly dia. Tapi kalau karakternya gimana nih biasanya? Kalau untuk anjing itu kan karakternya beda-beda ya. Iya. Ini kalau yang pudel ini karakternya nurut banget gitu, Iya. friendly banget ya. Kalau yang lain gimana nih biasanya? Kalau Kayak moy-moy. kalau kayak mau gini manja banget dia. Oh, manja Oh, ya, dia oke. manja dia. Terus Karakternya. tipenya dia itu tidak bisa panas ya. Oh, nggak bisa panas. Harus dingin terus Harus ya. dingin dia di Rata-rata yang hidungnya pesek mereka nggak tahan panas dia, Kak. Oh, yang hidungnya pesek ya. Oh, ternyata di anjing juga yang pesek-pesek tuh lebih mahal atau nggak ada karakternya? Kalau kucing kan biasanya pesek mahal ya, ya. pig nose ya Ah, mereka. yang pig nose. Kalau anjing nggak ya? Enggak sih, kalau anjing ini biasanya tergantung jenis, Kak. Oh, tergantung jenisnya. Oke. Nah, kalau misalnya karakternya gimana nih? Kan kalau kita dari kecil tuh apa ya? Ada didikannya ya. Jadi kita di rumah ada peraturannya nih. Untuk Anabul yang kita kasih tahu peraturannya yang biar ngerti nih gimana nih biasanya. Ini nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ gitu. Ini jam makannya, jam ininya gimana nih kira-kira? Tapi nanti kita tahan dulu ya tentunya ya. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas Maximus sumatranus.
Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Dan kita masih membahas ini mengenai Anabul yang gembul-gembul. Dan juga masih bersama narasumber kita ada Mas Yohanes dan juga Mbak Novi sebagai pencinta Anabul. Baik nih, sebelumnya sempat terpotong. Untuk membangun karakter anjing nih, biar penurut dan juga tahu nih peraturan di rumah tuh kan biasanya ada nih ya. Ini seperti apa nih? Boleh ke Mas Yohanes nih. Untuk ngajari dia itu, dia dari usia kecil kayak gini. Jadi untuk ini contohnya saya yang dia di rumah itu, kalau kita ajarin dari kecil kayak Momo ini tidur sama kita. Jadi kalau dia mau pipis, mau pup itu bangunin. Dia bangunin kita, naik ke keranjang gitu, garuk-garuk, suruh bukain pintu, lari ke pintu kayak gitu. Kalau kita sudah bukain, dia langsung lari ke tempat dia mana pup dan pipis. Itu kita ajarinnya dari kecil. Jadi waktu dia sudah habis selesai makan, kita harus kasih tahu di mana dia harus pup, dia harus pip, kayak gitu. Dikasih taunya gimana tuh biasanya? Pupnya di sini ya gitu. Dia nanti menunjukkan gerak-gerik dia. Misalkan dia mau pup itu kayak muter-muter, enggak tenang, gelisah kayak gitu. Nah, itu tanda-tanda antara pup atau pi. Nah, itu kalau sudah kayak gitu biasanya kita ajarin di mana dia harus pup sama pi kayak gitu. Oke. Tapi kalau untuk pupnya ini biasanya disediakan apa nih kalau untuk anjing? Atau langsung ke WC pada umumnya? Bisa ya? Bisa, tergantung kita ngajarnya gimana. Kalau dari kita sendiri, untuk yang kayak Kimi itu kita bebasin di teras depan, di outdoor. Jadi dari dalam rumah kita buka, keluar dia, setelah selesai dia masuk lagi nanti kayak gitu. Itu kita udah ajari terus kayak gitu. Biasanya ada box juga ya. Kalau pakai box itu juga nggak, box sama pasir atau nggak direkomend nih kalau itu? Kalau untuk anjing nggak pakai litter box itu, ya, nggak pakai. Berarti lebih ke keluar atau juga mungkin ke toiletnya bisa ya kalau mau diajar. Kadang lihat-lihat juga nih yang di TikTok-TikToknya yang punya Anabul tuh diajarin langsung ke toiletnya. Iya, ke toilet atau underpad atau toilet training biasanya atau outdoor. Oke, outdoor Kayak juga gitu ya. sih. Tapi kalau anjing lebih nyamannya di outdoor ya? Atau gimana nih? Atau sama aja, tergantung didikannya? Iya, tergantung didikan. Oh, tergantung didikannya ya. Nah, kalau karakter biar lebih apa ya? Lebih nurut, tahu nih jam makan sama jam pupnya itu biasanya seperti apa dilatihnya atau gimana nih? Kita biasanya itu di jam, Kak. Jadi misalkan kita contohnya yang punya saya ini ya, kalau sore sekitar jam 6 itu kita bebasin. Itu bebasin itu udah pasti dia waktunya untuk main, untuk pup, untuk pi kayak gitu. Setelah itu dia main-main, masuk, nanti sekitar jam setengah 7, jam 7 itu baru makan. Jadi jamnya kita rutinkan. Di situ dia tahu ini jam makan, ini jam pup, ini jam pi itu. Dia tahu dari situ sih, karena keterbiasaan kan dia. Biasanya jam sekian dia harus pup. Jadi kalau misalkan belum jam segitu dia tidak akan pup atau pi di dalam kayak gitu. Berarti dibiasakan Tahan dengan dia. jamnya. Misalkan kita ya? lebih ya, ini misalkan harusnya jam 7, jam 6, jam 7 kita bebasin. Tapi belum kita bebasin dia enggak bakal pup atau pi di situ. Nunggu kita buka air dulu, keluar main, baru dia kayak gitu. Oh baik, berarti dibiasakan dari jam-jamnya ya. Berarti kalau dibiasakan kalau jam ini udah ngerti, udah paham ya dia ya. Jadi nggak
dibiasakannya jadi dari jamnya, makannya, jadi udah ngerti ya mereka ya Iya. kalau untuk Iya. karakternya, jadi nggak susah. Tapi ini kadang ya kita sebagai pencinta Anabul, apa ya, Anabul tuh kan kadang ada karakter-karakter yang beda. Ada beberapa nih Anabul yang tahu kalau kita lagi sedih, kita lagi marah. Itu biasanya yang mana nih yang lebih paham Peka. nih biasanya? Oh, kalau yang paham sih kayak ini sih, ada satu lagi sih tapi di rumah, dia cowok. Itu biasanya sih tergantung bondingnya ke kita, paling deket kayak gitu. Nah, tapi rata-rata sih ya paham sih Kak, cuma yang paling deket ini nih, Oh, yang dia paling bisa tahu kan feelingnya kita kayak gitu. Misalnya kita lagi sakit, itu mereka tuh kayak nggak mau ngajak kita main, tahu gitu waktunya kita untuk istirahat kayak gitu. Paham dia ya? Iya, kalau kita sedih, nangis, mereka ikutan panik. Oh, ikutan panik juga. Ikutan nangis, nyamperin kita gitu. Oh, tahu ya. Itu yang kadang apa ya, emosionalnya Iya, tahu emotional ya. bonding kayak gitu. Bener. Itu karena memang kita pelihara dari kecil ya. Jadi Iya. sudah tahu kebiasaannya. Berarti yang lebih paham nih yang si Moy. Momoy ya. Tapi kalau memang tergantung jenis Anabulnya atau memang kita pendekatannya yang lebih bondingnya gitu, emosionalnya. Kalau bonding semuanya bisa sih Kak. Oh, bisa Iya, semuanya ya. semuanya bisa. Baik, semuanya bisa ya. Iya. Jadi tergantung kita gimana bondingnya ya, mau jenis apa aja ya. Tapi yang penting yang untuk jenis-jenis anjing yang kecil ya biasanya yang untuk dipelihara. Biasanya kalau yang udah gede-gede itu lebih beda lagi ya perlakuannya ya. Atau sama aja nih biasanya. Untuk perlakuannya yang apa ya, jenis kayak anjing yang bulldog gitu, yang gede-gede gitu, itu gimana biasanya? Kalau untuk perlakuan sebenarnya kan untuk perawatan dan ini sama aja. Cuma kalau karakter anjing penjaga itu dia lebih sigap kayak gitu aja. Lebih sikap, dia tahu mungkin yang merasa mungkin tidak aman kan di lingkungan dia mungkin bisa nyerang kayak gitu. Tapi kalau tipe-tipe yang kayak gini jarang sih yang nyerang. Jarang ya. Iya. Nah, selain untuk melihara ataupun juga sebagai pencinta Anabul ini kan bukan hanya ini ya, bukan hanya sebagai pencinta saja. Banyak yang harus dipersiapkan ya. Iya. Terutama ini cost-nya, budgetnya. Tapi kalau untuk satu Anabul nih, untuk budget perawatannya, makanannya itu berapa sih kisarannya? Karena kan jangan sampai kita melihara aja nih, nyari perawatannya yang murah, makanannya yang murah. Jadi kita lupa nih sama apa ya, hak kita memberikan untuk para Anabul ini. Biasanya berapa nih range-nya yang per satu Anabul deh? Kalau hitungan per satu kayaknya nggak bisa sih karena kita kan global. Oh, global, benar-benar. Biasanya berapa nih kalau untuk Mas Yohana sama Mbak Novi nih? Untuk perawatan, pakan, underpet dan lain-lain semuanya kurang lebih di angka 3 jutaan. Satu ya itu? Bukan, Oh, semuanya? untuk include-nya, iya. Include-nya. Itu berapa Anabul tuh biasanya? Semua sih Pak. Semuanya sih yang ada di rumah itu kan kita pakai kayak apa underpet kayak gini. Oke. Oh, Karena iya, kalau perawatan ada kan kita bisa Perawatan. sendiri Kak. Terus- Mandikan kan kita bisa sendiri, bukan panggil salon. Iya, kalau yang bisa sendiri, Iya. kalau yang nggak pakai salon Hebatnya di lumayan situ juga sih. ya. Iya. Itu kan cuma perawatan dari kandang, dari underpet, dari sampo, sama pakan ya vitamin-vitamin lah kayak Vitamin gitu. ya. Tapi kalau makanannya ini biasanya seperti apa nih? Banyak ya Kak biasanya jenis makanan yang bisa dikasih atau gimana nih? Saya pakai ini dry food, dog food ya. Jadi yang tipe orang sini ngomong pellet ya. Iya, Atau pelet kalau orang sini gitu. ngomongnya. Makanan basah dikasih juga biasanya atau enggak nih? Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang saya juga masak sendiri sih. Oh, bisa ya? Iya. Apa tuh tapi biasanya? Tapi ya kayak ayam gitu atau daging dicampur-campur sayur gitu mau mereka. Oh. Telur rebus. Telur juga. Ya, sayur sama buah bagus sih buat mereka. Oh, sayur sama buah Iya. ya. Buahnya apa biasanya tuh? Atau Buah yang biasa sih paling pisang, papaya kayak gitu. Jeruk. Oke. Jeruk, ya Jeruk dia suka jeruk. Ada Suka beberapa jeruk. nggak boleh juga sih. Heeh. Oke, berarti kalau memang bisa biar makanannya dikombinasikan berarti ya pelet sama makanan yang emang dibuat juga atau Iya, beberapa aja? kadang-kadang sih masak kayak gitu. Kadang-kadang. Kalau mereka bosen, kan ada bosennya juga mereka. Benar. Kalau snacknya gimana nih snacknya? Kalau snack biasanya saya beli di pet shop sih Kak.
Apa tuh biasanya kalau snacknya yang basah ya atau seperti Kalau apa? snacknya kayak berupa stick-stick kayak gitu Dental sih. gitu. Lebih ke dental. Jadi kalau bisa mau ngajarin trik kayak gitu suruh salaman atau apa itu biasanya pakai snack-snack kayak gitu mancing yang pertama ngajarin. Iya. Untuk mau diajarin lebih salaman, disuruh duduk gitu Iya. ya. Nanti kalau dia Oke. bisa kita reward pakai snack. Oh, rewardnya pakai Iya, snack. rewardnya pakai snack. Snacknya yang kayak pelet juga ya atau gimana? Biasanya ada yang apa ya? Kalau lihat tuh kadang ada tulang, ya ada Iya, yang kayak kering-kering gitu ya. Yang ada kayak panjang-panjang, daging-daging kering kayak gitu. Oh, oke. Yang kering-kering seperti itu ya kalau snacknya berarti ya. Oh, itu salah satu tipsnya juga kalau untuk mau melatih ya. Trick and treats. Baik. Kalau melatihnya gimana nih biasanya? Susahnya PR. Iya, lumayan Harus sih. sabar sih. Harus sabar. Iya, sabar, konsisten. berulang. Berulang. Untuk latih anjing kayak gini kan tidak cukup sekali 2 kali. Nah, contoh yang paling cepet nangkep itu yang jenis-jenis pudel kayak gini. Oh, pudel cepat ya Dia. nangkepnya. Tapi ya, biasanya sih dilatih yang standar aja kayak sit, shake hand kayak gitu-gitu kan. Ya, kalau kayak mau ini sudah banyak trik sih, agak banyak trik dia. Iya. Oh, boleh nggak moy-moynya di apa bisa disuruh duduk atau gimana nih? Lagi mana sih? Kayaknya Oh, lagi ini nervous ya, lagi nervous ya dia masuk TV. Lagi nervous dia. Oh, berarti memang harus dilatih. Biasanya dibilangin aja ya, ini sit, dikasih tahu duduk. Sambil kita arahin misalnya suruh sit, kita agak tengkukin badan bagian sini. Oh. Jadi nanti kan dia bisa berulang nanti kita Oh, ajarin. tahu ya jadinya. Ya, ini kayak gini sit kayak itu. Oke, biasanya apa aja sih sit? Biasanya shake Sit, hand. door, nanti kalau door nanti dia pura-pura pingsan. Oh, ada bisa gitu ya. Ya, kalau Apa lagi suruh tuh? tos ini bisa kalau tos, Oh, shake hand bisa. Shake hand bisa. Iya. Terus kalau misalnya mau snack, nanti kan ada belnya, ting kayak gitu nanti dia bisa. Oh, ada video-videonya sih ada, cuma kan nggak mungkin kita post di sini. Karena kan untuk Anabul butuh nyamannya dulu ya. Karena kan baru di sini jadi masih masih penyesuaian Iya. ya. Oke, tapi yang paling mantep nih yang pudel ya. Dari tadi mantep aja dia Dia ya. masih kecil dia. Karena masih kecil ya. Tapi kalau udah lumayan gede dia lumayan aktif juga ya. Atau nggak terlalu nih untuk pudel? Aktif sih pasti. Aktif ya. Rata-rata dia kalau masih usia 2 bulan, 3 bulan mungkin dia masih menunjukkan karakter dia tenang, anteng kayak gini. Cuma kalau dia sudah ke 4 bulan dia mulai sih menunjukkan sifatnya itu dalam arti aktif. Mungkin suka gigit-gigit kayak gitu kan. Normal. Itu normal sebenarnya. Nanti dia ada fasenya juga, dia bakal nurut lagi, tenang karakternya kayak gitu. Dulu Momo juga kayak gitu, awal-awal dia juga suka nakal, maksudnya Nakal ya? gigit-gigit kayak gitu. Gigit barang sih, maksudnya bukan gigit orang. Gigit-gigit barang maksudnya bukan Gatel, gitu. karena kan mereka ini ada Tapi nanti ada lepas fasenya gigi. juga dia akan turun lagi, dia lebih kalem kayak gitu, lebih tenang kayak gitu. Tapi kalau untuk jenis cewek cowoknya ini biasanya apa ya, karakternya berbeda juga atau mungkin perawatannya lebih ekstra juga atau seperti apa nih biasanya? kalau cewek cowok beda sih Kak dia. Kalau cewek ini mereka ada masa menstruasi. Oh, ada Kalau juga. untuk anjing iya, cewek ada menstruasi, kalau cowok ini paling birahi sih. Kayak kucing lah. Kalau cewek menstruasinya di atas 7 bulan sudah bisa menstruasi. Itu biasanya gimana nih, dikasih Pampers paling. ya? Ya biar nggak berceceran kan. Oh, Kita oke. pampersin dia pas. Itu semua jenis anjing Kak yang Iya, bisa menstruasi? mau anjing kampung atau anjing apapun, kalau cewek pasti ada masa menstruasinya. Oh, pantesan banyaknya yang suka tuh orangnya meliharanya yang cowok ya? Iya. Karena Iya. repot yang menstruasinya Iya, itu. benar. Benar-benar 1 bulan sekali ya? Atau gimana? Kalau untuk anjing periodenya 6 sampai 8 bulan sih, Setahun tergantung 2 kali kondisi lah. tubuh mereka. Oh, setahun 2 kali. Iya. Oke. Berarti kalau Meme ini udah di masa menstruasinya sudah lewat atau gimana nih? Iya, sudah dia. Sudah lewat menstruasi. Oh baik, ternyata 1 tahun itu paling Dua kali. dua kali ya, bukan ya bulan ya sudah juga ya. Tapi kalau cowok biasanya nih perawatannya lebih ekstra untuk untuk cewek ya. Tapi kalau untuk bulu-bulunya sama aja karakternya. Sama Kalau aja untuk ya. bulu sama Kak. Sama aja, oke. Nah kalau misalnya, dia tidur yang ini ya? Dia nggak memang. dikeluarin dari kandangnya ya. Nah kalau misalnya nih, alat-alat nih, alat-alat yang memang minimal wajib nih untuk pencinta Anabul yang ada di rumah tuh alatnya apa aja nih? Yang pasti sisir.
Sisir ya? Iya. Sisirnya khusus ya, bukan Iya, sisir yang biasa ya? Ada sisir yang tipe-tipe sisirnya kayak gini. Gimana? Ini, Oh, oke. ini kan untuk kalau misalkan gimbal-gimbal kayak gitu. Ada juga untuk yang halus. Halus ini untuk misalkan untuk bulunya untuk biar agak ngembang kayak gitu biasanya pakai yang halus kayak gini. Karena dia bisa Oh, itu biar ngembang ya? Kalau untuk murah yang kayak gini aja. Kayak gini kan gimbal-gimbal gitu. Oh, oke. Seperti ini. Tuh. Boleh lihat nih. Ini kalau gimbal bisa pakai gitu. Oh, gimbal pakai ini. Iya. Jadi untuk buka jalan dulu itu. Oh, buka jalannya dulu. Kalau Boleh nggak kita dipraktekin taruh dikit nih sama pudel nih? Ini contohnya di kepalanya yang pakai ini. Karena kan kalau jenis pudel ini kita lebih enaknya dia bulunya mekar ya kelihatannya ya. Iya. Lebih kelihatan lucu. Oh. Ini cewek ya atau cowok? Yang Cowok. cowok cowok. Tuh sudah mulai gitu kan. Oh Jadi iya. bulunya nggak halus lagi gitu. Bawahnya. Jadi kalau yang jenis ini lebih bagus yang mekar. Tapi kalau itu lebih ke rapi aja ya kalau Iya. Mama ya. Kalau ini tipe bulunya lurus. Oh, lurus Dia bener. Ekstra harus malah dia Oh, karena lebih dia bulunya ekstra. panjang dia. Iya, yang ini yang bisa sampai nyapu lantai itu, Kak. Oh, yang bisa sampai nyapu lantai itu. Iya, cuma ini kita Jadi cukup. kita potong ya, karena nanti susah juga untuk mereka Iya, ya. apalagi cuaca panas. Benar. Iya. Bulunya Kayak lurus rambut gitu. banget berarti ya Benar. panjangnya. Iya. Oh, ada memang jenisnya, tapi tergantung balik-balik untuk yang punyanya ya, untuk pencinta anabulnya jangan sampai kasihan sama anjingnya ya karena rambutnya panjang, tapi kayaknya lucu juga lihat. Iya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0823 1198 1790 atau melalui line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing mari kami joget semai kota biru menangis bangkan jua-jua, bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Kita masih membahas nih mengenai anabul. Ini kita masih membahas mengenai perawatannya juga seperti apa. Nah tadi kan ada karakternya juga ya, bisa kita didik ya bahasanya ya, bisa Iya. kita biasakan ya. Nah kalau misalnya mau yang shake hand, mau sit, mau itu bisa ya? Atau ini boleh yang moy-moy yang bisa ya? Iya. Boleh Iya. kita. Tapi Moy masih takut nggak nih kira-kira nih? Kita- Boleh kita kita coba dulu ya. aja Boleh. Mudah-mudahan mau dia. Kita coba Boleh ke dulu. depan nih, silakan Mas. Pakai harness aja. Ya karena kan kalau anabul dia harus ini ya penyesuaian dulu ya. Oke. Moy, sit, Shake Moy. hand. Moy. Moy. Sini. Suruh Tos. beng aja nanti mau dia. Tos. Ayo, tos. Moy.
Tas. Tas yuk, tas yuk. Tas. Mau. Shake hand deh, shake hand gimana shake hand Mau biasanya? tas. Nggak mau, dia malu Oh, dia. malu Mau, dia Bang? ya masuk kamera. Sit dulu. Sit dulu. Sit. Oh, itu udah sit. Sit, ayo, Bang. Moy. Moy. Nggak mau. Ayo, Bang. Dia belum terbiasa Iya. ya. Nah, Oke. Tas. Hand dulu aja saya. Hand. Oh, hand. Oke. Bang. Hand. Bang. Bang. Ayo, bang yuk. Bang. Grogi dia masuk TV Iya. ya, boleh. Langsung duduk lagi Mas. Makasih. Iya. Momo ini agak deg-degan dia masuk TV ya, Iya. demam panggung ya. Terlalu happy dia. Terlalu happy ya. Berarti kalau yang mau untuk dilatih itu yang tadi ya bisa dari snacknya juga. Iya, dari ya. snack. Oke. Nah tapi balik lagi ke alat tadi nih. Selain itu yang udah dibawa ini ada apa aja nih? Boleh dijelaskan nih? Iya, untuk alat-alatnya saya bawa alat-alat standar untuk yang grooming aja sih. Oke. Ada ini untuk Blower. blower dryer. Oh blower ya? Iya, jadi Karena untuk ngeringinnya dia. Ngeringnya wajib pakai blower ya. Iya. Tapi pakai hair dryer itu bisa juga nggak sebenarnya? Bisa, cuma lama nanti. Bener. Tapi sekarang sudah banyak ya yang canggih-canggih ya, yang ada boxnya Iya, gitu iya. ya. Oke. Terus apa lagi nih? Saya bawa standar aja sih ini untuk ada clippernya. Clipper Oke, untuk untuk cukur cukur, ya. sama ada untuk clipper untuk pau. Itu apa tuh biasanya? Pau itu untuk bersihin sela-sela. sela kaki untuk sama sela-sela kaki. untuk ini ada macam-macam sih. Untuk bersihin pau sama untuk yang manicure pedicure juga ada. Oh, manicure, Ini, jadi pedicure untuk juga. asap kukunya kayak gini. Oh, untuk asap kukunya. Karena kan kalau kita melihara jangan sampai kukunya terlalu tajam juga Betul. ya. Iya. Tapi kalau nggak terlalu tajam kasihan juga merekanya ya. Atau gimana nih? Biasanya kuku yang bagusnya apa nih kalau perawatannya? Jangan terlalu tajam atau gimana nih? Iya, runcing ya? motong untuk kuku anjing ini kan kita tidak bisa asal karena kan ada jaraknya di sini. Benar. Dengan Kalau Hah? jarak dengan daging. Iya, karena kalau dia terlalu mepet pasti terluka dia berkeluar darah. Jadi ada batas-batasannya sih. Jadi ada safety-nya juga sih untuk potong itu kayak ini ada pembatasnya. Jangan Jadi sembarangan ada juga ya. batasnya kayak gitu, dia mentok jadi sebatas itu aja kita potongnya. Oke. Berarti nih kalau yang punya anabul paling enggak harus ada yang pencukur ini ya. Karena harus bisa ke ini aja, ke grooming juga. Atau wajib nih punya sebenarnya? Sebenarnya sih kalau untuk kayak karena saya banyak ya, jadi wajib kalau untuk saya. Tapi kalau untuk biasanya orang yang tidak mau repot, tidak mau ribet, biasanya sih dibawa ke pet shop untuk groomingnya kayak gitu. Cuma karena kita banyak, kita hobi juga, jadi kita harus sediain alatnya kayak gitu untuk kita kerjakan sendiri. Benar ya. Biar nggak susah juga ya. Apa nih? Oh tidur dia ya. Oh tidur, keenakan disisirin kayaknya ya. Oke. Nah kalau kandang nih biasanya apa nih yang punya tuh ada ukurannya tertentu atau gimana nih? Ada, jadi kalau untuk anjing-anjing kita untuk ras kecil itu paling kandangan ukurannya segini, ukuran 60. 60 ya, Iya. untuk satu. Untuk standarnya lah, untuk satu ekor ya. Terus Tapi juga- kalau mau yang besar juga ada, cuma rata-rata kita untuk anjing kecil pakai ukuran 60 aja ukurannya. Ya, ukuran 60 ya. Terus ada ininya juga ya, apa untuk minumnya? Iya, itu ada dot minumnya. Ada dot minumnya. Untuk makanannya biasanya pakai. Untuk kalau anjing tuh biasanya ada yang kadang suka lihat tuh harus ada yang apa ya bergerigi gitu, yang susah-susah wadah makannya biar dia makannya nggak cepet gitu. Iya, benar Kak. Kalau misal kadang kan ada anjing nih yang tipenya rakus. Rakus. Kayak langsung dikasih tuh langsung habis, langsung habis. Nah, itu tuh namanya slow feeding. Jadi kadang kan kita kayak dikasih sekat-sekat gitu. benar. Jadi kalau misalnya dia terlalu rakus, biasanya sih kita saranin pakai itu. Kayak gitu. Itu Jadi jenis- itu bisa menghambat. Jenis gitu. anjing tergantung jenis anjingnya itu ya atau semuanya naluri disarankan? anjing sendiri sih sebenarnya. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Iya, semua anjing bisa. Tapi kalau untuk ini nih pudel sama moi moi biasanya pakai yang itu nggak atau yang biasa aja? Dulu iya sih, Moeme waktu Rakus sih. kecil rakus banget. Oh. Cuma sekarang udah dilatih jadi nggak lagi. Oh ya, karena kalau dia terlalu cepat makan bahaya juga ya. Iya, Iya, bisa kesedek. keselak mereka. Oh bisa Kesedek. keselak. Nggak dikunyah lagi kadang ya. Langsung Iya, saking cepatnya. telan, iya. Langsung telan aja. Nah kalau ini ada pet boxnya juga ya kalau Iya. untuk dibawa kemana-mana. Sama biasanya
talinya kalau untuk diajak jalan-jalan ya biar nggak susah Iya, juga. ada harnessnya untuk jalan-jalan ya. Nah ini kan jenisnya banyak nih. Kadang ada beberapa jenis tuh saling ini nggak sih, saling nggak akur gitu, mau berantem aja. Atau mungkin karena kita dari kecil sudah dibiasakan, bisa juga nih kayak gitu. Untuk anjing di kita sejauh ini belum pernah ada yang sampai berantem kayak gitu. Ya kalau cuma main-main gigit terus agak mungkin ada teriak gitu normal. Cuma di kita kan memang dari awal sudah kita ajarin, kita kenalin di lingkungannya dia itu ini kawan-kawannya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ngerasa ke-trigger mau nyerang, kita ajarin mungkin ya mohon maaf, mungkin ada agak ditahan atau mungkin ada salah satu yang mungkin dikasih efek jerah dikit gitu kan. Itu menandakan ini tidak boleh untuk berantem, itu salah kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi sejauh ini untuk anjing-anjing kita belum ada yang sampai berantem kayak gitu. Malah justru dia pengen bermain kalau kita bebasin, pengen main rame-rame kayak gitu. Oh, karena dia udah saling kenal dari kecil ya, Iya. jadi sudah tahu. Tapi kalau misalnya nih kadang kita ajak jalan nih, kita nggak tahu kadang ketemu sama jenis anjing yang lainnya. Kadang ada riskannya juga nggak sih? Kadang Iya. tiba-tiba nyerang atau gimana tuh? Iya sih, terutama kalau misalnya anjing ras kecil sama ras besar biasanya tuh. Biasanya kan kalau misalnya yang kayak gini kan rumahan. Takutnya misalnya ketemu di jalan sama anjing memang khusus penjaga kayak gitu. Bisa ke-trigger juga sih mereka. ke-trigger. Jadi Sering kan hati-hati ada juga. kasus yang kayak kecil kayak gini ketemu di jalan itu malah Langsung gigit dikejar. sampai ini Mati. sampai mati. Iya itu ya yang jadi Iya. kadang ketakutan. Tapi kalau misalnya tadi kan ini ada pesta-pestanya juga nih, pesta ulang tahunnya. Iya. Itu gimana tuh, kan jenisnya banyak. Biasanya bondingnya emang udah dikenalin dulu atau langsung bisa aja nih kenal-kenal aja? Kalau ulang tahun itu sih biasanya ownernya sih kadang-kadang yang ngadain, kadang-kadang dirayain di mana kayak gitu. Atau misalnya yang simpelnya mereka cuma bagi-bagi hampers ke teman-temannya. Jadi kayak misalnya temennya Moy ini ulang tahun, nanti kita dapat goodie bag hampersnya kayak gitu. Paling kita kasih kado. Ke anjingnya sih, bukan ke ownernya. Tapi kan itu jenisnya beda-beda nih. Pas mereka Iya. lagi kumpul gitu gimana, aman nih? Atau kadang ada juga nih yang saling karena jenisnya tadi beda ya, atau gimana? Kalau yang sering kumpul itu biasanya sih sudah friendly semua. Terus biasanya rata-rata yang friendly itu didikannya bagus kayak gitu. Terus biasanya juga lebih dari satu mereka pelihara. Cuma kalau dia pelihara satu, itu biasanya anjingnya agak agresif karena Cooper ya. Karena nggak ada teman kayak gitu. Jadi mereka bersosialisasinya dengan manusia terus. Biasanya lebih agresif dia. Berarti yang memang untuk anabulnya yang sudah rajin bersosialisasi ya berarti Iya, ya. Jadi harus dia nggak sering kaget diajak lagi ya. sosialisasi, iya. Oke. Jadi mungkin memang yang bahaya itu anjing yang jenis kecil sama yang besarnya itu yang kadang ketemu tiba-tiba ya, kan banyak ya kasus-kasusnya ya. Ketemu di jalan karena kita mau ajak jalan-jalan gitu. Ih, dia tidur ya. Nyaman dia ya. Di atas bantal ya. Oke. Pokoknya ini kalau memang mau merawat itu jangan sampai kita hanya maunya aja ya. Iya, Iya. Gitu. Banyak gak sih masih nemuin kasus-kasus yang mau merawat, mau punya, tapi perawatannya nih sembarangan nih? Banyak nggak sih Mas? Apalagi kan ini menerima grooming juga nih. Banyak nggak? Banyak banget sih. Banyak banget, Kebanyakan Mas, ya. orang itu cuma sebatas pelihara aja. Terus dia itu sukanya waktu masih kecil kayak dipuja-puja gitu, ih lucu, gemes kayak gitu. Nanti giliran sudah besar dia main apa? Main telantarin, kadang nggak seneng lagi, nggak suka lagi kayak gitu. Karena orang sukanya waktu dia masih kecil kayak gitu. Dan banyak juga orang yang cuma sebatas pelihara-pelihara, perawatannya kurang, makannya asal. Terus apa ya, intinya mohon maaf jorok lah mungkin kayak gitu. Jadi pup, pipisnya juga kadang bercampur di situ. Jadi kalau ada konsumen kayak gitu itu juga kita kasihan sama anabulnya kayak gitu. Karena kalau dia sudah gimbal terus basah kayak gitu, badannya juga bisa kena penyakit, bisa jamuran, gatal kayak gitu kan. Kalau penyakit tuh biasanya apa aja nih? Kalau di anabul? Kalau untuk anjing biasanya sih yang sering itu yang bahaya ya. Kalau yang bahaya itu biasanya parvo, ada distemper ya. Parvo sama distemper kayak Itu gitu. gimana tuh biasanya? Kalau penanganannya, Enggak, penyakitnya tuh gimana kalau di anjing? oh dia tanda-tandanya dia kalau anjing itu sakit, itu pasti dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan, terus dia agak lesu kayak gitu. Nah terus diimbangi lagi dia pup,
Itu berupa kayak darah, Oh. darah. Terus dia muntah gitu. Tapi kalau dari fisiknya dia cuma lesu aja Lesu, gitu. tidak mau makan, demam, Demam ada gitu, demam juga. ya, Cuma kalau oke. demam itu harus kita cek pakai termometer kan. Tapi rata-rata kalau dia sudah mencret sama muntah itu pasti demam dia. Oke. Iya. Karena biasanya kan penyakit yang paling awam nih kalau untuk di anabol jamur. Iya, itu ya, yang paling biasa. kutu biasanya ya. Kalau yang kayak gitu ada penyakit yang lainnya juga sih yang sering ditemukan nih selain itu. Cacingan paling. Oh cacingan ya, oh ya cacingan karena mereka kadang suka makan, apalagi kalau di jalan nggak ketemu langsung aja ya kadang Iya. ya. Tapi cacing ini bisa dari ini ASI induknya. Oh Kak. dari Dari induknya dasar juga induk. bisa. Inangnya. Oh, Jadi dari waktu mereka inangnya. masih menyusui kan, kayak gini misalnya nih, sebelum dilempar, maksudnya sebelum dikasih ke orang, biasanya kita kasih obat cacing dulu, kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sakit ini disarankan memang langsung dibawa ke dokter hewan atau gimana nih? Kalau untuk obat cacing sih kita kasih sendiri, Kak. Coba cacing kasih Iya. kasih sendiri. Tapi kalau yang biasanya direkomendasikan untuk langsung ke dokter hewan tuh biasanya penyakit apa nih? Paling kalau kasus-kasus berat ya, paling misalnya kayak cedera gitu boleh, Cedera boleh. syaraf kayak gitu, atau virus yang tadi virus kayak tadi parvo itu kan perlu diinfus kayak gitu. Oke. Kalau vaksin gimana nih? Ya kalau vaksin di dokter. Di dokter ya. Ini rajin divaksin atau berapa bulan sekali biasanya? Ini sudah untuk vaksinnya Lengkap. Kalau ini sudah lengkap, jadi sudah 1 tahun sekali. Oh 1 tahun sekali. Jadi kalau misal kayak kecil kayak gini, dia tuh vaksinnya 3 kali. 3 3 kali dulu berturut lah kalau di sini kan. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Habis itu baru 1 tahun sekali. Oke, berarti vaksin memang disarankan ya. Apalagi Iya. ini kadang banyak yang melihara nggak mau divaksin ya, dan juga nggak perawatannya juga kadang asal dan sembarangan. Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata, Daratnya turun, gitu ya. melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia
dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bincang Lifestyle dan tentunya kita masih membahas mengenai Anabul. Nah, masih bersama kedua narasumber kita, ada Mas Yohanes dengan Mbak Novi. Nah, kalau untuk Anabul ini biasanya ada kontesnya ya, biasanya ada perlombaannya. Ini kalau untuk anjing sendiri masih ada atau gimana nih? Kalau untuk anjing udah nggak ada, Kak. Udah nggak ada. Kalau ya? di Palembang sih udah nggak ada sih. Udah jarang ya. Iya. Tapi kalau dulu lumayan masih banyak ya kontes. Iya, zaman dulu sering sih di PIM. Cuma kayaknya udah nggak pernah lagi sih sekarang. Sekarang lebih banyak ke kucing ya kalau untuk Iya, kontes ya. kucing. Oke. Paling kita eventnya yaitu sama teman-teman komunitas aja. Oh, baik, sama teman-teman komunitas saja. Ada nggak sih cerita haru atau juga cerita menarik ya untuk kadang kan kita kalau melihara nih ada aja ya cerita-cerita lucunya ya. Kadang kan kayak anak ya jatuhnya ya. Ini gimana nih? Ada nggak cerita-cerita menarik ataupun mengharukan? Ada? Apa ya? Cerita mengharukan. Mungkin tahu nih kalau lagi. Ini ada. Jadi waktu itu kita lagi berlibur ke Bali ya. Berlibur ke Bali kami. Jadi anjing ini si Momo saya titip dengan teman di rumah. Dia nggak mau makan, nggak bisa tidur, nangis-nangis setiap malam. Jadi kawan yang saya titipin itu juga sampai telepon, gimana ini Momo nggak mau makan, nggak mau tidur, nangis-nangis terus kayak gitu. Jadi video call kan, dengar suara, lihat video call langsung nangis-nangis kayak gitu. Setelah kita pulang 1 minggu tuh ya, 1 minggu pulang, gitu mau dia makan, mau tidur. Ya, kayak gitu. susah ya, mau ikut liburan nih kayaknya nih. Susahnya nggak apa kalau ditinggal gitu ya, dia nggak mau makan. Jangan kan jauh, ditinggal ke mall aja nangis dia kalau aku video call. Nangisnya gimana sih kalau anjing nih? Mungkin kayak gini kayak gitu. Kayak gini, nangis-nangis dia. Nangis, keluar air matanya juga ya? Kalau air matanya nggak ada, cuma dari suara aja. Kayak suara ya? Walaupun ditinggal bentar, nangis. Kayak anak-anak mah dia nggak bisa ditinggal sama ini orang paling tua manja, ya? manja banget ini. Oh, alhamdulillah ini diajak syuting ya, nggak ditinggalin ya. Oke. Jadi ternyata manjanya ini ya luar biasa juga ya kalau untuk Anabul ya. Kadang manjanya itu ya kita kadang agak menggemaskan atau seperti apa. Nah, tapi biasanya kan kalau anjing ataupun juga Anabul ini rentan apa ya, ada yang matanya suka belek atau berair gitu, itu biasanya perawatannya seperti apa tuh? Untuk perawatan, untuk yang mata misalkan kayak belekan kayak gitu ya, sebenarnya itu ada tetesnya ya, ada obatnya sih itu. Cuma rata-rata anjing kalau kayak Shih Tzu ini kan dia bulu panjang. Bulu panjang itu dia bisa, bulu yang di depan hidungnya ini bisa masuk-masuk ke mata, itu paling perawatannya kita gunting. Oh iya, kita gunting ya, kita rajin-rajin kita bersihkan matanya, di area matanya. Mungkin pagi, siang. Pokoknya setiap hari harus kita bersihkan kayak gitu di area mata. Oh, di area mata setiap hari dibersihkan. Iya, kalau untuk tipe-tipe anjing kayak Shih Tzu kayak gini. Oh, kayak Shih Tzu kayak gini. Iya ya, bulunya lumayan bisa masuk ke mata ya kalau nggak digunting ya. Bisa kelihatan ya. Iya, dia bisa kalau dia kena matanya itu bisa katarak juga. Oh. Karena kan kalau kita mungkin kena mata bisa dibersihkan, karena anjing kan nggak bisa dia, Anabul ini nggak bisa. Jadi dia terima keadaan. Jadi kalau sudah kena bulu matanya, kita yang harus tanggap kayak gitu. Ini harusnya dibersihkan, ini harus dipotong kayak gitu. Diskan ya kalau untuk bulunya masuk ke mata ya. Jadi memang harus setiap hari dibersihkan. Ada yang mudah belekan tadi ya, kadang ya PR-nya ya. Oke. Tapi ini kalau dari semua jenis, ada 14 ya tadi ya di rumah ya. Semua jenis yang dipunya di rumah tuh yang termasuk ekstra nih perawatannya tuh yang jenis apa? Kalau ekstra nggak ada sih, karena kami pilihnya yang
Ya sesuai yang kita Sesuai suka itu, kan gitu kan, oke. kayak ada pom, ada pudel, Jadi ada enjoy. shih tzu, jadi Nggak ada ya? dibilang susah sih nggak susah karena kita sudah biasa kan setiap hari kita lakukan itu. Jenis-jenisnya juga nggak mempengaruhi ya Enggak. susahnya? Sebenarnya Enggak. kalau susah itu ngerawat bulu nih nggak susah sih Kak kalau kita. Iya, cuma ada minusnya dia rontok. Itu Iya, aja sih masa-masa minusnya. ganti bulu. Kalau dia di masa rontok, itu yang kita harus rajin-rajin. Solusinya mungkin kita botak. Oh, botak ya. Dicukur kayak Jadi gitu. dia ada masa bulunya gitu ya, bulu rontok atau gimana? Ada bulunya yang lepas itu biasanya ada masa-masanya ya kalau untuk anjing atau gimana? Untuk jenis mana? Ada Untuk- jenisnya aja ya? Iya, untuk jenis aja. Kalau kayak Pomeranian pom gini, Mm-mm. ada tipe-tipe pasti rontoknya. Oh, Mungkin kalau dia masih anakan di usia masuk ke 4 bulan dia udah mulai rontok. Cuma kalau sudah dewasa kayak gini, kalau yang betina biasanya setelah habis lahiran ada fase dia ganti bulu rontok bulunya. Oh, ada Gitu, fase-fasenya iya. ya. Berarti harus diperhatikan juga ya Iya. untuk fasenya ya. Jangan sampai nanti bulunya jadinya terdampak penyakit ya, biasanya ya jamur, gimbal sih yang PR ya Iya. kadang ya. Kalau gimbal tuh biasanya bagusnya di mana? Dicukur semuanya atau dipotong aja nih untuk daerah gimbalnya? Bagusnya. Kalau untuk gimbal sih paling bagus memang dicukur. Dicukur ya. Iya, Susah. karena susah kalau mau dibuka lagi itu kan kayak kepaksa gitu narik bulunya sama sisir. Sakit. Nanti dia kesiksa, dia malah sakit. Lebih baik dicukur sih. Cuma kalau untuk jenis ini dia nggak bisa cukur habis. Paling kita sisain berapa mili lah dari kulit bulunya. Oh, berarti nggak disarankan ya kalau yang mau cukur habis, kecuali memang ada penyakitnya ya, kadang jamur ya. Iya. Kalau ini rentan jamur juga nggak? Kalau anjing semuanya bisa kena jamur, Kak. Tergantung cara kita Merawatnya. Ah, ah. Jadi dia harus kita kondisikan untuk biar tidak antisipasi itu tidak jamuran, harus usahakan kering. Jadi jangan dia tidur di lembab, tempatnya lembab, basah, kena pipis dan lain-lain. Kalau dia sering main basah itu rentan banget kena jamur. Benar ya, Iya. karena kena air ya biasanya, Air, tempat iya. basah, jamur. Jadi perawatan juga harus, salah satunya juga kalau mandi grooming ya atau dimandiin harus benar-benar kering Bener-bener ya. kering, bener. Nggak boleh masih ada yang tersisa basah, itu kadang rentan sama jamur. Oke, ini PR-nya lumayan, tapi memang kalau kita harus merawat harus sepenuh hati ya. Iya. Jangan sampai tadi masih banyak ditemukan yang hanya sekedar merawat saja. Mungkin nih kalau dari Mbak Novi nih, ada nggak sih harapan ke depannya nih untuk teman-teman juga pencinta anabul lainnya seperti apa nih? Kalau untuk teman-teman yang pelihara anabul, ya sebaiknya sih disayangin kayak anak sendiri, dirawat dengan penuh cinta lah pokoknya. Diajak main, jangan lupa kalau misalnya punya 1 ekor itu diajak gabung Bersosialisasi. sama bersosialisasi, Disosiali. karena mereka ini kan makhluk hidup kan, Baik. jadi perlu sosial kayak gitu, bersosialisasi. Karena di situ juga bisa membentuk karakter mereka. Nanti yang lama-lama misalnya agresif, mereka udah mulai mau nerima ada teman kayak gitu. Oke. Lama-lama bisa ada perubahan. Baik. Kalau untuk Mas Yohanes sendiri gimana nih? Ada pesan-pesannya juga nggak nih untuk teman-teman pencinta anabul lainnya? Ya sama sih, pesennya jangan cuma suka pelihara habis itu diterlantarkan, kasihan kan. Betul. Karena dia juga makhluk hidup, dia butuh kasih sayang. Apalagi anjing ini dia paling ngerti dengan tuannya. Mungkin yang belum paham kan, anjing gitu. Cuma di saat kita misalkan keluar, kita datang, tiba-tiba dia disambut datang nyamperin kita. Mungkin istri saya nggak nyambut, tapi anjing udah nyambut duluan ke kita. Itu kan rasanya beda lucu ya, gitu benar, kan. benar. Main kayak gitu. Baik, yang penting Iya. ini jangan hanya cuma melihara Oh, saja, jangan jangan deh. cuma suka aja ya, dipelihara, diperhatikan makannya, perawatannya. Iya. Ini memang ekstra, tapi jangan sampai hanya mau merawat tapi perawatannya dilupakan ya. Iya. Ini juga makhluk hidup, jadi kita sama-sama nih harus tidur dia ya, harus sama-sama dirawat ya. Baik, terima kasih tentunya untuk Mas Yohanes, untuk Mbak Novi sudah hadir bersama kami, sudah bermain juga nih sama anabulnya, sama Moy Moy, sama ini yang jenis pudel juga, sama satunya udah tidur ya. Terima kasih banyak ya Mbak, Mas, dan saudara, demikianlah Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tidur.